apa kabar? How are you? Bagaimana keadaanmu? Setiap kali kalau ada yang nanya pertanyaan itu, jawaban kita kebanyakan sudah terprogram. Kita akan otomatis menjawab, oh aku baik-baik saja, I'm fine, thank you. Meskipun pada kenyataannya tidak selalu baik. Kecuali mungkin orang-orang yang bertanya itu orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita biasa curhat dengannya. Kita ya bisa langsung menjawab ya kalau kita lagi ada masalah, lagi stres, atau lagi tidak baik-baik saja. Mengaitkan dengan judul renungan ini, yaitu smartphone yang terupgrade, saya ingin bertanya, mana yang baik kondisinya? Hidupmu atau smartphone? Tampaknya beberapa orang lebih senang mengupgrade, mengutak-atik smartphone mereka daripada mengulik atau mengotak-atik hidup mereka. Mari kita berjalan-jalan di mall. Kita bisa mengamati banyak orang di sana dan mereka tampaknya baik dan hidup nyaman. Ada yang menikmati shopping sendiri, ada yang beramai-ramai bersama keluarga. Tapi jika kita punya kacamata yang menembus dalam batin mereka, berapa persen sih yang sungguh baik-baik saja, yang terupgrade lahir dan batin? Saya khawatir sesungguhnya ada lebih banyak orang yang bergumul dalam hatinya. Mungkin itu rasa bersalah yang tak terlepaskan, merasa apa yang disesali itu baru saja terjadi kemarin. Dan berangan-angan jika seandainya waktu bisa diputar kembali. Atau ada rasa ketidakpuasan yang tiada akhir, berasa tidak ada apapun yang bisa memuaskan dalam hidup. Dan yang akhirnya mengusir harapan untuk bisa terus bertumbuh. Bagaimana dengan kekecewaan? Saya yakin kita semua pernah mengalami dan merasakan beratnya kekecewaan itu. Saya pernah mendengar tangis seorang ibu selama ia cerita dan sharing. Dia terus menangis selama bertahun-tahun ketika ada seorang saudara dan anggota keluarganya sakit lagi. Sakit, sembuh, sakit, dan lagi tanpa tahu kapan bisa sungguh sembuh atau mungkin selalu begini keadaannya dan memburuk suatu hari nanti. Di waktu lain saya juga pernah merasa begitu sedih ketika mendengar sebuah hubungan di ujung tanduk. Tidak ada maaf, tidak ada pengertian. Kita semua terkadang juga tidak kurang kekhawatiran yang merampas senyum kita, yaitu kesayangan Sang Pencipta. Akibat semua ini, kita hampir dapat disebut tidak berdaya. Apalagi ketika diperhadapkan dengan sakit penyakit, kematian yang tidak dapat ditebak, apalagi dikendalikan. Di tengah-tengah semua hal yang kita alami ini, kita terus berusaha mengupgrade diri untuk hidup yang lebih baik, yang lebih berarti, yang lebih berguna, yang lebih memuaskan. Kita mencari cara, kita mengambil langkah. Tapi kadang berhasil, kadang juga gagal. Kadang-kadang malah kita tersesat, tetapi di waktu yang lain kita tercerahkan. Hidup seperti sebuah smartphone yang tidak pernah cukup sempurna. Selalu ada fitur yang kurang dan selalu butuh untuk di-upgrade. Lebih buruk, jangan-jangan ada di antara kita yang merasa hidupnya seperti rongsokan, seperti smartphone yang sudah harus masuk ke museum. Kita kalah terhadap banyak pergumulan dalam hidup ini. Pernahkah saudara mengalami hal seperti ini? Bahwa smartphone kita kurang canggih dan merasa ada fitur-fitur yang gak ada. Padahal fitur itu adalah fitur yang biasa dan ya hampir semua orang memakainya. Tetapi sebenarnya bukannya fitur itu nggak ada, tapi kitanya yang kurang explore. Pernahkah saudara mengalami ini? Saya mengalami hal ini belakangan ini. Setelah saya dapat info dari teman, saya baru sadar. Ternyata saya cuma perlu install sebuah aplikasi sederhana. Setelah bertahun-tahun saya menerima dan mengira bahwa smartphone saya itu kurang di fitur itu,
Saya akhirnya tersadar di saat saya sudah harus mempensiunkan smartphone tersebut. Kalau saudara pernah ngalamin ini pasti rasanya sayang banget ya. Kenapa gaptek banget sih? Dan hidup dengan kekurangan yang kita pikir menjadi bagian kita. Sesungguhnya dalam hidup ini ada banyak hal yang terlewatkan dalam hidup kita. Seperti pengalaman saya tentang fitur dalam smartphone tadi. Kita berpikir hidup kita kurang lengkap. Kita nggak punya fitur ini dan itu dalam hidup kita. Kita menjadi percaya, kita menerima bahwa ya itulah keterbatasan dan kekurangan hidup kita yang dipenuhi dengan kekecewaan, kegelisahan, kekhawatiran, dan lain-lain. Padahal kita sudah diperlengkapi dengan segudang fitur berkat yang tidak bisa diwakili oleh smartphone tercanggih atau teknologi apapun, yang juga tidak bisa dikalahkan oleh berbagai pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Misalnya, pengampunan yang menghapus rasa bersalah dan membebaskan jiwa. Kita diberikan sumber kepuasan yang tidak pernah habis, yang selalu memberi harapan baru seiring matahari kembali menyinari bumi. Juga kehangatan kasih sayang yang menyembuhkan rasa kecewa. Kekuatan, kebaikan senantiasa mampu menghapus air mata dari seorang ibu, ayah, anak, saudara, dan juga membangun kembali relasi sesama manusia. Apapun latar belakang permasalahan yang mereka miliki. Kita juga sudah diberikan jaminan untuk bisa bergantung pada sang pemelihara sejati kita yang sangat-sangat mampu menampung semua kekhawatiran. Kasih sayangnya mengembalikan senyum dan memulihkan kekuatan kita, hingga kita bahkan tidak takut akan kematian yang sudah dikendalikan olehnya. Ya, dikendalikan dan ditaklukkan olehnya. Hari ini, mari kita izinkan hati dan pikiran kita dicerahkan. Rasakan kehadiran Ia yang telah merancang kita dengan fitur yang begitu sempurna. Terima garansinya yang mengembalikan apa yang rusak kepada kesempurnaan semula. Gaptek teknologi dapat kita lewati, tapi jangan sampai kita gaptek rohani dan melewatkan begitu banyak berkat yang telah digaungkan dari masa ke masa. Mintalah Tuhan melepaskan kita dari ikatan yang membutakan kita akan kebaikan surgawi itu. Hanya dengan itulah kita akan selalu baik-baik saja, dengan sungguh-sungguh. Meski banyak hal di luar kita bergejolak, bermasalah, di luar kendali, tapi dengan tangan yang digenggam oleh Sang Raja Damai, kita akan baik-baik saja. Ia bersama dengan kita sebagai seorang penasehat yang entah gimana caranya selalu saja berhasil memberikan arahan terbaik. Sungguh ajaib. Ia adalah penakluk kematian dan pemilik kehidupan. Apa yang masih kurang jika kita memilikinya? So, saya ingin menutup renungan ini dengan bertanya lagi. Apakah saudara baik-baik saja? Selamat merenungkan dan sambutlah hidup yang berkemenangan.